Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini melibatkan salah seorang pejabat tinggi di salah satu instansi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, namun sayangnya ia mencoreng nama baik institusi dengan perilaku yang terbilang tidak masuk akal. Apalagi insiden ini berlangsung di parkiran sebuah rumah sakit umum, ia kepergok oleh beberapa orang warga bersama dengan sosok wanita di dalam mobil dinas. Kejadian ini pertama kali terbongkar lewat pengakuan seorang warga di sana. Ia menceritakan bahwa dirinya hendak menjenguk saudara yang sedang dirawat. Namun setelah ia memarkirkan mobil, ia melihat sesuatu yang janggal pada mobil di sebelahnya yang tampak mencurigakan. Rasa penasaran itu kemudian membuatnya memberitahukan ke warga yang lain dan mereka yang berkumpul ternyata langsung bersepakat untuk memeriksa dan mendatanginya. Hingga setelah sampai di samping mobil yang sedang terparkir tersebut, para warga kemudian mengetuk pintu untuk meminta penumpang yang ada di dalam segera keluar. Terlebih setelah mengintip di balik kaca jendela, tampak ada dua orang dewasa yang duduk berdekatan di kursi depan dalam kondisi yang menimbulkan banyak tanda tanya. Setelah situasi memanas karena desakan dari para warga, si pemilik mobil akhirnya membuka pintu. Ia tampak terdiam dengan ekspresi penuh keterkejutan, seakan dirinya tidak menyangka bahwa apa yang diperbuat terpergok oleh banyak orang. Sementara si perempuan juga tampak panik dan merasa gelisah. Ia dengan terburu-buru merapikan penampilan baju dinasnya dan berusaha membenamkan wajahnya untuk menutupi rasa malu. Setelah dibawa ke tempat yang lebih aman, keduanya kemudian mengakui semua perbuatan tersebut. Si pria mengungkapkan bahwa ia khilaf dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semua tindakannya itu atas dorongan manusiawi dan wajar bila terjadi. Sementara dalam pengakuan lain dari si perempuan, di sana ia mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki seorang suami dan satu orang buah hati. Hubungannya dengan pria itu hanya berlandaskan keinginannya untuk mengincar kenaikan jabatan. Ia seakan tergoda dan kehilangan arah karena semata demi menjadi wanita karir yang sukses. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua dijauhkan dari segala hal yang buruk, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si perempuan yang berperan sebagai aktor antagonis itu bernama samaran Humairah. Ia berusia sekitar 27 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Humairah adalah seorang tenaga kesehatan yang bertugas sebagai seorang bidan. Ia bekerja di salah satu puskesmas yang tidak jauh dari rumahnya. Dan profesi yang dijalaninya itu sejak usianya masih belasan tahun. Humairah memang bercita-cita menjadi seorang pelayan masyarakat. Sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat kerja. Ia dikenal memiliki kepribadian yang ramah dan penuh perhatian dengan pasien-pasiennya. Banyak warga yang merasa terbantu ketika ditangani olehnya. Humairah selalu menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam setiap menjalankan tugas. Sementara itu latar belakang dari kehidupan keluarganya terbilang sangat harmonis. Ia bersuamikan seorang buruh pabrik yang berdomisili di kota Karawang. Mereka sudah memiliki tempat tinggal sendiri dan telah dikaruniai satu orang buah hati yang berusia sekitar 1 tahunan. Dalam penuturan yang disampaikan oleh sang suami, ia menggambarkan bahwa sosok dari Humairah adalah seorang istri yang sangat bertanggung jawab. Meskipun ia memiliki kesibukan di luar rumah, namun ia tidak pernah melalaikan perannya sebagai seorang ibu maupun seorang istri. Ia tetap menjalankan tugas rumah tangganya dengan baik dan mengurus buah hatinya tanpa mengeluh sama sekali. Akan tetapi di balik pencitraan baik tersebut, faktanya Humairah memiliki sisi yang sangat bertolak belakang. Humairah diduga terseret dalam sebuah hubungan yang tidak semestinya. Ia memacari sosok pria yang sudah punya istri dan 4 orang anak. Sebenarnya tidak dijelaskan secara terperinci mengenai asal mula perkenalan antara Humairah dengan sosok pria tersebut. Namun menurut informasi yang berkembang, di sana digambarkan bahwa keduanya pertama kali bertemu di sebuah acara yang diadakan di salah satu desa terpencil. Saat itu Humairah ditugaskan sebagai seorang narasumber dalam kegiatan penyuluhan kesehatan para warga, sementara sosok pria pejabat itu hadir sebagai perwakilan dari pemerintahan daerah.
Hingga pada pertemuan tersebut mereka saling berkomunikasi, Humaira bahkan ditempatkan di satu ruangan ketika sedang beristirahat dan keduanya banyak berinteraksi hingga mengobrol di luar konteks pekerjaan. Setelah acara itu usai, di beberapa hari berikutnya Gunawan ternyata kembali menghubungi Humaira. Mereka sempat bertukar nomor ponsel, dan di titik itulah sebuah hubungan dimulai dengan cara yang tidak sehat. Pada mulanya Humaira mengaku bahwa ia hanya bersikap sopan sebab si pria yang bernama Gunawan itu secara tidak langsung adalah atasannya di ruang lingkup pekerjaan. Hingga jika dia tak membalas pesannya maka dirinya khawatir dengan karir ataupun posisinya sebagai bidan di puskesmas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, situasi percakapan mereka malah berubah arah. Gunawan seakan memanfaatkan posisinya sebagai seorang pejabat, ia mulai menggoda dan memberikan perhatian kecil pada ibu bidan tersebut. Tanpa disadari hal itu kemudian mengubah sudut pandang dari Humaira, ia mulai melihat Gunawan sebagai pria dewasa dengan penuh keromantisan. Gombalan serta rayuannya sering membuat ia tertawa dan hal itu menjadi kebiasaan yang semakin sulit untuk dihindari. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh Humaira, selain ia merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Gunawan, ada hal yang lebih menonjol dari kedekatannya dengan pria 40 tahun tersebut. Hal ini menyangkut persoalan karirnya sebagai seorang petugas kesehatan. Humaira memiliki ambisi untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan ia ingin Gunawan membantu menaikkan jabatan di masa yang akan mendatang. Sejak saat itu, Humaira kemudian semakin membuka diri dan tak terasa ia mulai terjebak dengan ambisinya. Hingga kebersamaan mereka terjalin semakin intens, Gunawan sering menjemputnya untuk sekedar makan siang di luar, ia bahkan mengajaknya jalan-jalan ke beberapa pusat kota di Provinsi Jawa Barat. Dan pada akhirnya, kedekatan itu mulai mengarah pada situasi yang bertentangan dengan etika hubungan rumah tangga. Sebab keduanya telah memiliki pasangan masing-masing dan sebelumnya telah menjalani kehidupan keluarga yang seharusnya dijaga. Gunawan mulai memperlakukan Humaira seolah ia adalah seseorang yang sangat dekat dengannya, meminta perhatian dan sikap hormat yang semestinya hanya diberikan dalam ikatan resmi. Awalnya Humaira sempat menolak secara halus karena ingin menjaga komitmen dalam keluarganya. Namun karena Gunawan terus-menerus membujuk dengan janji-janji terkait masa depan karier dan posisi pekerjaannya, lama-kelamaan pertimbangannya mulai goyah. Ia pun makin terseret pada ambisi yang tak sejalan dengan nuraninya. Beberapa kali mereka bertemu di tempat yang cukup jauh dari pusat perhatian, termasuk di tempat penginapan yang terbilang jauh dari keramaian. Biasanya mereka hanya akan singgah dalam waktu yang singkat sebab Humaira masih berusaha menjaga batas agar tak menimbulkan kecurigaan dari sang suami maupun keluarganya di rumah. Namun sayangnya, hubungan itu malah berakhir dengan sebuah kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di mana pada pertemuan terakhir mereka diduga terpergok sedang berada dalam situasi yang tidak pantas. Dan sejak saat itu segalanya berubah drastis. Kedekatan yang selama ini disembunyikan justru menjadi bumerang yang membuat keduanya dikenal bukan karena prestasi, melainkan karena pilihan yang mereka ambil secara diam-diam. Menurut informasi yang saya dapatkan, kejadian tersebut berlangsung pada jam kerja di siang hari, ketika Humaira dijemput oleh Gunawan dengan alasan ingin makan siang bersama. Namun tanpa diduga, ibu muda itu malah diajak menuju sebuah area parkir yang berada di sekitar rumah sakit umum di kota Karawang. Tempat yang cukup ramai dan tidak seharusnya digunakan untuk pertemuan yang bersifat pribadi. Keraguan sempat muncul dalam diri Humaira. Ia merasa gelisah dan berniat untuk menyudahi pertemuan tersebut, namun keinginannya malah tidak digubris sebab Gunawan tetap bersikukuh untuk tetap di sana. Ia bahkan sempat menyebut bahwa dirinya ingin sesuatu yang berbeda dan lebih menantang. Ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gunawan yang sudah terbiasa dengan situasi itu, kemudian mulai bersikap. Ia mulai memperlakukan Humaira dengan cara yang dianggap sebagian orang sebagai sentuhan romantis. Perlahan demi perlahan ia mulai membuka sesuatu yang seharusnya tetap dijaga, terlebih di tempat yang terbuka dan secara tidak langsung disaksikan oleh banyak orang. Sebagai sosok yang memiliki posisi penting di dalam pemerintahan, Gunawan seharusnya menjadi teladan serta pelindung bagi masyarakat. Namun, sikapnya kala itu jauh dari harapan. Ia tidak mencerminkan perilaku yang baik serta bermartabat.
Tak ada elegansi dari status pendidikan yang tinggi, keduanya terlarut dalam dimensi berbeda pada situasi yang sama-sama dinikmati. Namun ada satu hal yang tidak disadari oleh keduanya. Di tengah kebersamaan yang mereka jalani secara diam-diam, seorang warga yang sedang melintas di area parkir rumah sakit umum di kota Karawang tiba-tiba merasa ada yang janggal. Pandangannya tertuju pada sebuah mobil yang terparkir di sudut area. Terlihat biasa saja, namun setelah diamati lebih lama, kendaraan itu tampak bergerak tidak stabil meskipun tidak ada angin atau gangguan dari luar. Rasa curiga mulai muncul, warga itu sempat berpikir untuk mengabaikannya, namun pergerakan mobil yang terus terjadi membuat hatinya tidak tenang. Ia akhirnya memutuskan untuk memanggil beberapa warga lain yang berada tak jauh dari lokasi, lalu menceritakan apa yang ia lihat dengan nada setengah berbisik. Beberapa orang pun berkumpul. Mereka tidak langsung mengambil tindakan, namun berdiri mengamati dari kejauhan memastikan apakah kecurigaan itu memang beralasan. Setelah cukup lama mengamati dan merasa yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, langkah kaki mereka pelan tapi pasti mendekati kendaraan tersebut. Suasana mulai tegang. Salah satu warga mengetuk kaca jendela dengan nada tegas sambil memanggil penghuni di dalam mobil. Beberapa ketukan kemudian membuat suasana mulai gaduh. Warga lain yang penasaran ikut merapat. Sebagian mulai merekam dengan ponsel, sebagian lain berteriak dengan suara yang meninggi. Hingga akhirnya pintu mobil itu perlahan terbuka. Dan yang pertama terlihat adalah sosok Gunawan. Wajahnya langsung berubah. Ia tampak panik, tegang, dan kehilangan kendali. Tatapannya kosong, sementara tubuhnya tampak kaku. Sebagai seseorang yang dikenal di lingkungan pemerintahan, tentu saja ini adalah situasi yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Humaira juga terlihat sangat terguncang. Ia buru-buru membenahi pakaiannya yang tampak tidak rapi. Tangannya gemetar dan wajahnya memerah menahan rasa malu. Ia menunduk dalam diam, tak berani menatap siapapun, bahkan sekadar melihat ke arah warga yang mulai ramai berdatangan. Pada saat itu suasana semakin memanas, beberapa warga tampak tidak mampu membendung emosinya. Gerakan tubuh mereka menunjukkan amarah yang sulit dikendalikan dan sebagian bahkan sempat melangkah mendekat dengan tujuan melampiaskan kekesalan mereka terhadap Gunawan. Namun seorang petugas keamanan rumah sakit segera datang dan berdiri di antara kerumunan untuk meredam situasi. Dengan sigap ia meminta warga untuk tenang dan menjauh dari lokasi mobil tersebut hingga akhirnya kericuhan itu perlahan bisa diredam. Gunawan dan Humaira pun langsung diamankan ke dalam pos keamanan untuk dimintai keterangan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian ini kemudian tidak diperpanjang dan mereka dibiarkan untuk pulang. Para petugas keamanan tidak berani mengambil tindakan lebih jauh sebab mereka merasa bukan siapa-siapa dibandingkan Gunawan yang merupakan seorang pejabat daerah. Akan tetapi berselang beberapa hari kemudian, desas-desus mengenai perilaku kontroversial dari Gunawan mulai mencuat ke publik. Beberapa warga bersaksi tentang penggerebekan yang terjadi dan hal ini pun menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat luas. Hingga pada akhirnya pejabat di instansi yang lebih tinggi mulai mengambil tindakan. Mereka menginstruksikan agar permasalahan ini segera diselesaikan sebelum menjadi bola liar. Isu yang terus berkembang dianggap bisa mencoreng citra lembaga dan langkah penanganan pun diambil meskipun terkesan sedikit terlambat. Hingga sekitar 1 minggu berikutnya, Gunawan menegaskan bahwa ia akan dipindah tugaskan, entah itu adalah pemecatan atau pengalihan isu sementara. Pria yang berusia 40 tahunan itu juga meminta maaf pada orang-orang yang merasa telah dirugikan. Semua hal yang terjadi padanya adalah sesuatu yang khilaf dan manusiawi. Sementara yang terjadi pada Humaira juga hampir serupa, ada keretakan di rumah tangganya pasca kejadian tersebut. Ia tidak lagi mendapatkan kepercayaan penuh dari suaminya sebagai pasangan hidup dan mulai dijauhi dan dinilai negatif oleh sebagian lingkungan sekitar. Semoga dari kejadian ini, kita semua bisa mengambil pelajaran yang begitu berarti. Sebab sebuah hubungan yang dijalani secara diam-diam dan tidak terbuka pasti akan membawa konsekuensi yang besar, entah itu berupa penyesalan, dampak sosial, atau ujian di kemudian hari. Saya berharap kita semua bisa lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup, agar hal-hal serupa tak lagi terjadi di masa depan.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.